wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu kelompok TikTok. Di sini kami akan membahas tentang materi kebahasaan yang ada di TikTok. Jadi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nanda Yani Katami dengan NIM 061012822738 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Saidi dengan NIM 061018222718. Perkenalkan, saya Nurhaliza Aulia dengan NIM 06101281222729. Kenalkan, nama saya Indri Lestari dengan NIM 06101182222709. Nah, itu dia perkenalan dari rekan-rekan saya. Selanjutnya, mari kita simak materi yang akan kami bahas. Jadi di sini kami mendapatkan kasus kebahasaan dari aplikasi TikTok. Lalu, apa permasalahannya? Di sini kami memiliki permasalahan yaitu variasi bahasa gaul dan kolokial dalam aplikasi TikTok. Adapun identifikasi masalahnya ialah bahasa pada masyarakat terpengaruhi oleh penggunaan TikTok yang membuat mereka menggunakan bahasa-bahasa kolokial dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa kolokial ini adalah bahasa variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan memperpendek kata. Kata kolokial berasal dari kata kolokolium yang memiliki arti yaitu percakapan, konversasi. Jadi, kolokial berarti bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Selanjutnya adalah kata atau kalimat di TikTok yang sering digunakan dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama onomatope, yang kedua pronomina, dan ketiga adalah kalimat. Yang pertama, onomatope. Pada dasarnya pengaruh TikTok adalah pada musik dan diksi yang digunakan dalam lagu-lagu pengiringnya. Namun, musik-musik itu memiliki irama yang dijadikan onomatope yang tidak memiliki arti, namun sering sekali digunakan dalam bahasa kolokial. Dan yang kedua adalah pronomina. Penggunaan kata ganti orang ini pada praktiknya seringkali mengalami perluasan makna, seperti kata bun dan mo, yang merupakan pemendekan kata dari bunda dan man dalam bahasa Inggris. Dua kata yang bersinonim untuk ibu ini dipakai meluas, bahkan melintasi gender, yang artinya di beberapa kasus itu dipakai juga pada laki-laki. Dalam sapaan atau kata ganti orang, terlihat dalam data ada yang merupakan interferensi dari budaya Jawa Timur, yaitu sebutan are, yang berarti kamu, namun digunakan dengan pemendekan, yaitu re. Selain interferensi ke dalam kata are, terdapat juga interferensi keluar pada guys, yang artinya pada dasarnya adalah kata guys, yang berarti orang-orang dalam bahasa Inggris. Namun, dalam penyebutannya ada perubahan dan penambahan fonem. Namun, dalam hal ini ada juga kata yang dalam pembentukannya hampir tidak teridentifikasi, tapi ternyata hal tersebut memiliki pola pergeseran fonem kata bang yang berasal dari kata abang diubah oleh beberapa orang menjadi nap, yang itu adalah pergeseran fonem a ke depan eng, dan pola yang sama ditemukan pada kata sabi, yang itu bisa tergolong menjadi bahasa slang. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalimat. Dalam analisis kalimat yang bersumber dalam aplikasi TikTok, tidak
begitu banyak yang berubah dan tidak ada pola tertentu yang mempengaruhi proses kata-katanya. Hanya saja, setiap kalimat yang muncul di TikTok selalu bersumber dari lirik lagu, seperti kutukan mantan masih teringat jelas, awas nanti jatuh cinta, dan kamu mau cari yang bagaimana. Kata-kata tersebut bersumber dari lagu-lagu yang menjadi latar musik dalam TikTok. Beberapa kalimat lain atau yang tersaji dalam data rata-rata adalah jargon yang dibuat terus-menerus dan berulang dalam konten-konten TikTok, sehingga mempengaruhi pola ucap masyarakat. Contohnya saja, odading mengoleh. Itu adalah jargon dari Ade Lontong yang mempromosikan gorengan yang dia makan. Viral dan kemudian banyak ditiru masyarakat TikTok. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh dari bahasa Braille dan kolonial yang sering digunakan dalam aplikasi TikTok. Yaitu yang pertama ada kata bun, yang merupakan bentuk peningkatan dari kata bunda, yang bisa dijadikan kata panggilan ditunjukkan kepada bunda perempuan. Dan yang kedua itu kata haluan. Ini di sini merupakan bahasa Korea yang digunakan untuk memanggil laki-laki. Jika yang memanggil adalah laki-laki. Ada aplikasi TikTok juga dijadikan panggilan untuk lawan bicara laki-laki. Dan yang ketiga ada singkatan TBL. Kepanjangan dari singkatan TBL ini adalah aktif banget loh, biasanya digunakan sebagai sindiran. Dan yang keempat ada singkatan YGY. YGY merupakan kepanjangan dari ya basic. Dan yang kelima ada kata bestie. Kata bestie merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu best friend, yang artinya sahabat. Istilah ini lebih sering digunakan oleh sesama wanita. Kata bestie ini bisa dijadikan sesuai dengan maknanya karena mereka benar-benar sahabat, atau juga dapat digunakan sebagai bentuk sindiran kepada orang yang tidak disukai. Yang keenam ada singkatan I'm dikit tuh, yang merupakan bentuk singkatan dari kalimat bahasa Inggris yaitu I'm dikit tuh. Dan yang ketujuh ada kata chance, yang merupakan bentuk penyingkatan dari cantik. Kata ini digunakan untuk memuji seseorang yang dianggap cantik. Dan yang kedelapan ada kata gelai, yang merupakan plesetan dari kata geli yang mengartikan gak like atau tidak suka. Dan yang kesembilan ada singkatan dari FYP, yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris Follower, yang berada pada halaman beranda TikTok. Pengguna singkatan ini dimaksudkan agar video yang dibuat masuk ke beranda pengguna lain dan menjadi populer. Yang ke-10 ada kata spill, yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya tumpahan. Kata ini sering digunakan dengan arti menceritakan dan memberitahu. Dan yang ke-10, 11 ada singkatan pansos, yang merupakan kependekan dari panti sosial. Hal ini ditunjukkan kepada pengguna yang sering mencari perhatian publik. Baiklah, itu saja contoh-contoh dari bahasa gaul dan kolonial yang sering digunakan dalam aplikasi TikTok. Penyebab Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan bahasa gaul dan kolokial pada aplikasi TikTok banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Mayoritas pengguna aplikasi TikTok adalah remaja. Para remaja akan menjadi agen dalam penyebaran bahasa gaul. Konten yang dibuat oleh seorang remaja di TikTok dapat dilihat oleh banyak remaja lain yang dapat menyebabkan bahasa gaul ini menjadi menyebar. 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Kurangnya konten-konten video yang membahas mengenai cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena rata-rata hanya menggunakan bahasa gaul saja, sehingga bahasa Indonesia menjadi tersingkirkan. 4. Adanya dorongan dari masing-masing individu untuk mengikuti perkembangan zaman, karena
Menurutnya dengan menggunakan bahasa gaul, ia menjadi lebih keren. Nah, selanjutnya ada dampak positif. Di sini memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, membuat para remaja lebih kreatif. Maksudnya yaitu dengan digunakannya bahasa gaul, remaja-remaja menjadi lebih kreatif terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat. Selanjutnya, membuat penggunaan bahasa lebih akrab dengan teman sebaya. Maksudnya yaitu menggunakan bahasa gaul ini, para remaja akan lebih akrab kepada teman sebayanya, misalnya dengan sapaan atau panggilan kepada temannya seperti guys, friend, dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat mereka akan lebih akrab dan akan terjalin hubungan yang harmonis. Jadi di sini ada dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul yang terdapat di media sosial, yaitu TikTok. Apa sih dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul itu? Yang pertama, membuat para pengguna bahasa gaul menjadi kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, penggunaan bahasa gaul dapat mengganggu orang yang mendengar maupun membaca kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti apa maksud dari kata-kata gaul tersebut. Yang ketiga, dapat membuat pengguna bahasa gaul menjadi kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam acara formal, misalkan saat melakukan presentasi di dalam kelas dengan suasana yang formal dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, oleh karena itulah, apa sih solusi yang dapat menanggulangi penggunaan dampak negatif dari bahasa gaul ini? Yang pertama, para content creator sebagai public figure menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat membuat suatu vlog. Yang kedua, membuat gerakan literasi yang mengulas mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada seluruh masyarakat, kemudian menyebarkan literasi ke dalam media sosial seperti TikTok dalam bentuk video agar dapat memotivasi orang yang menonton.